Halo guys, selamat datang dan terima kasih sudah mampir ke Buntai Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum light novel dari anime Sekai Seiko no Ansatsusa atau pembunuh terbaik di dunia. Ini merupakan spoiler dari lanjutan animenya. Jadi, buat kalian yang tidak ingin kena spoiler, silahkan close video ini. Namun, jika kalian masih penasaran dengan lanjutan ceritanya, silahkan simak video ini sampai selesai. Sebelum lanjut, silahkan subscribe, like, dan komen channel ini. Bantu agar bisa berkembang lebih baik. Oke, langsung saja kita lanjut pada pembahasannya. Di akhir volume 1 sebelumnya berakhir dengan keberhasilan misi Lugu menyelamatkan Diavikone dan membawanya kembali ke Tua HD. Pembahasan kali ini dimulai dari volume 2. Ketika mereka sedang sarapan pagi, Lugu, Tarte, Diavikone, Ken, dan ibunya Esri sedang menikmati sarapan pagi. Lalu Diavikone yang baru saja sampai di wilayah Tua HD sangat terkejut dan kagum dengan masakan yang ada di sini. Intinya semua masakan ini sangatlah enak. Lalu ketika sarapan hampir selesai, Ken pun angkat bicara untuk membahas masa depan yang akan dijalani Diavikone di Tua HD. Karena hidup sebagai Diavikone tentu akan sulit, dan Ken pun berkata bahwa ia telah menyiapkan identitas baru sebagai keluarga Tua HD. Namanya adalah Claudia Tua HD dan akan menjadi adik perempuan dari Lugu. Dia pun menolak karena dia merasa lebih tua dari Lugu. Namun itu adalah satu-satunya identitas yang sudah disiapkan. Karena nama Claudia sudah Ken siapkan lebih dari 14 tahun yang lalu. Tentu itu akan sangat sulit untuk menemukan kalau itu adalah palsu. Melihat fisik Diavikone yang masih lebih kecil dari Lugu, tentu akan menjadi lebih masuk akal jika Diavikone menjadi adik perempuan dari Lugu. Tentunya Ken juga mempunyai alasan lain, karena di kerajaan Alvania semua keluarga bangsawan wajib memasuki akademi dari usia 14 tahun sampai 16 tahun dan menjelaskan bahwa masuk ke akademi bertujuan untuk kekuatan militer karena kekuatan pasukan sangat bergantung pada berapa banyak perapal mantra yang dimiliki. Namun dengan mempunyai mana saja tidak akan cukup untuk berguna dalam medan perang. Untuk itulah para penyihir muda di negara ini akan dilatih dan dipanggil saat keadaan darurat. Dia mengatakan apakah ada maksud lain untuk akademi? Lalu Ken mengatakan kebiasaan para bangsawan di kerajaan ini memiliki rasa kemandirian yang sangat kuat. Banyak dari mereka bahkan tidak melihat bahwa mereka adalah subjek penting bagi negara. Mereka memandang diri mereka sebagai raja di wilayah mereka. Pola pikir tersebut akan menciptakan orang-orang untuk berpikir tumpul. Dan kerajaan ini ingin akademi sebagai sarana memperluas pandangan dunia bagi para anggota aristokrasi kerajaan. Dengan berinteraksi dengan bangsawan, di usianya seharusnya menanamkan rasa loyalitas kepada negara yang jauh lebih besar. Berbeda dengan generasiku yang mungkin lupa di mana kesetiaannya, tetapi generasi berikutnya tidak. Ken juga mengatakan mungkin pahlawan akan masuk ke akademi di tahun yang sama. Lugu berpikir ini mungkin merupakan kesempatan untuk mempelajari dan mengenal pahlawan lebih dekat. Singkatnya, dia setuju untuk menjadi adik perempuan dari Lugu. Namun sekarang Lugu yang memprotes. Bukankah menjadi saudara artinya tidak bisa menikah? Namun Esri menjawab bahwa pernikahan saudara itu hal biasa di akademi.
karena memiliki generasi penerus dengan memiliki mana lebih utama. Jika pernikahan saudara menjadi jalan terakhir, kenapa tidak? Dia mengatakan sambil tersipu malu bahwa ia senang bisa menikahi Lugu. Singkatnya, semua sepakat bahwa sekarang Dia Vicone akan menjadi adik perempuan Lugu Tua Hade. Kemudian Ken menyerahkan Dia Vicone untuk dilatih kepada Lugu, pelatihan teknik khas Tua Hade. Lugu pun menyetujuinya dan akan memberinya senjata untuk bisa melindungi diri. Kami punya waktu 1 bulan sebelum kami berada di akademi. Singkatnya, di suatu pagi, Lugu, Dia Vicone, juga Tarte pergi ke kota Miltiu untuk membeli kebutuhan mereka, dan ada beberapa hal yang harus Lugu tangani sebagai ilik belor. Mereka pergi menaiki kereta dan mereka saling berbincang-bincang. Singkatnya, kini mereka tiba di kota Miltiu. Mereka pergi ke toko pakaian dan memesan beberapa pakaian. Setelahnya mereka pun pergi membeli makanan. Singkatnya, mereka bersenang-senang bertiga. Di pagi harinya di kota Miltiu, Dia dan Tarte pergi keliling kota. Sementara Lugu akan pergi menemui Maha untuk melihat harta ilahi yang Maha dapatkan, dan Lugu pun mengganti identitasnya menjadi ilik belor. Lalu langsung pergi menuju ke toko kosmetik Belor Company. Di sana Lugu langsung disambut para penjaga. Lalu Lugu langsung menuju ruangan Maha. Dan Maha pun menyambut Lugu dengan senyuman. Maha adalah gadis yatim piatu yang Lugu adopsi dan dibesarkannya. Sejauh ini Maha menunjukkan bakat dalam menjalankan perusahaan kosmetik Naturaliu saat Lugu pergi. Lalu mereka pun saling berbincang-bincang dan Maha menyeduhkan teh untuk Lugu. Kemudian Lugu menanyakan kepada Maha tentang harta ilahi yang ia dapatkan. Maha pun mengambil barang yang dimaksud dan langsung membuka dari bungkus kain tua yang membungkusnya. Itu merupakan tas kecil yang berwarna merah dan biru. Itu adalah harta ilahi yang bernama Letter Change Bag. Ternyata tidak semua harta ilahi merupakan senjata. Maha mulai menunjukkan kegunaan dari tas tersebut. Ternyata ini adalah tas ajaib yang bisa menaruh semua jenis barang tidak terkecuali. Selama Anda menyimpannya dengan mana, beratnya pun tidak akan berubah. Yang ada dalam pikiran Lugu, harta ilahi ini memang sangat berguna, namun memiliki kelemahan karena barang ini menggunakan mana dalam pengoperasiannya. Tentu akan membuat beban pada penggunanya. Karena jika sampai kehabisan mana tentu akan menjadi masalah. Hal terburuknya mungkin bisa saja meledak. Jika penyihir biasa yang menggunakan ini tentu akan menguras banyak stamina. Namun kupikir itu bisa diatasi olehku karena kapasitas mana yang kumiliki ribuan kali lipat dari penyihir biasanya. Namun tetap saja itu akan memerlukan konsentrasi yang tinggi. Jadi, Lugu melakukan beberapa percobaan. Dengan menggunakan batu sihir Falstone, Lugu mengambil beberapa batu dan mengisinya dengan mana. Masing-masing dari itu terisi 300 kali lipat dari penyihir normal. Dan mengatur agar batu itu mengeluarkan mana secara perlahan, dan sesuai perkiraan ini berhasil. Mungkin harta ilahi ini akan menjadi hal yang sangat berguna dalam misi pembunuhan pahlawan. Lugu pun berterima kasih pada Maha atas pencapaian yang luar biasa ini. Namun Maha meminta ciuman sebagai ungkapan terima kasih, atau bisa makan siang di luar. Namun Lugu langsung mencium pipi Maha, disambut dengan tingkah Maha yang tersipu dengan wajah yang memerah. Maha mengatakan sambil wajahnya yang masih memerah bahwa dia sangat senang.
bahkan mungkin tidak akan bisa fokus bekerja pada hari ini. Melihat tingkah Maha yang menurut Luku sangat lucu, Luku pun mencium pipinya kembali. Maha menjerit panik dan sepenuhnya membeku. Setelahnya Luku mengajak Maha untuk makan siang. Mungkin karena ciuman tadi membuat Maha terdiam membeku pada makan siang. Menghabiskan waktu bersama Maha yang seperti itu sangatlah menyenangkan. 1 bulan sejak Luku, Diavikone, dan Tarte pergi berbelanja di kota Miltiu. Kini mereka sudah tiba di kota akademi. Selain sebagai kota akademi, kota itu juga merupakan benteng pertahanan bagi kerajaan dari sisi selatan. Luku, Diavikone, dan Tarte telah menghabiskan waktu di minggu-minggu terakhir untuk persiapan dalam ujian tes di akademi. Tes ini bukan menentukan masuk tidaknya ke akademi, melainkan akan menentukan kelas mana yang akan ditempatkan. Semua siswa dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tingkat pengetahuan juga keahlian. Sambil mengobrol, akhirnya mereka bertiga sampai di Royal Academy. Mereka pun menuju resepsionis untuk mengikuti ujian masuk. Setelah itu mereka dipandu menuju alun-alun akademi. Di alun-alun ada banyak para bangsawan yang akan mengantarkan anak mereka mendaftar di akademi. Namun ada satu bangsawan yang menjadi pusat perhatian. Ia adalah laki-laki yang menunggang kuda putih dan menggunakan pakaian alabaster yang disulam dengan kain emas. Semuanya itu membuatnya sangat mencolok. Namun, ia juga memiliki mana untuk mendukung sikap soknya tersebut. Terlihat jelas lambang kekang di tunggangannya yang memperjelas bahwa ia adalah pewaris dari House Kepis. Dia merupakan orang yang harus aku waspadai menurut ayahku, karena tidak hanya sebagai seorang duk, tetapi juga memiliki tempat dalam barisan untuk tahta kerajaan. Namun setelahnya, di sisi lain ada keributan. Yang ada di pikiran Luku, tidak ada yang bisa menyebabkan kegemparan lebih dari itu kecuali itu adalah pahlawan. Meskipun dia tidak memperkenalkan diri, namun mana yang luar biasa mampu membuat Anda terkejut. Bahkan Anda tidak perlu menggunakan mata 2HD untuk dapat melihatnya. Dan orang-orang mulai mengerumuni anak itu. Jika anak itu adalah pahlawan, tidak diragukan lagi, pasti dia akan berada di kelas S. Itu sebabnya Luku, Diavikone, dan Tarte telah belajar keras untuk ujian masuk. Singkatnya, tes pertama akan segera dimulai. Tes yang pertama adalah ujian tertulis. Kemudian lembaran kertas pun dibagikan oleh penjaga ke setiap peserta ujian. Dan setelah semua dibagi, ujian pun dimulai. Luku langsung membalik kertas itu dan mengerjakannya. Luku tidak mengalami kesulitan dalam ujian ini. Karena berkat koneksi keluarga Pelor, Luku bisa mendapatkan informasi tentang soal yang akan muncul di dalam ujian. Luku pun berpikir dia dan juga Tarte juga tidak akan kesulitan mengerjakannya. Singkatnya, mereka bertiga berhasil mengerjakan ujian tersebut. Setelahnya, Luku, Diavikone, juga Tarte berjalan menuju ke halaman dan duduk di sebuah bangku, kemudian berbincang-bincang. Mereka tidak sabar untuk melihat hasil dari ujian. Mereka bertiga menikmati istirahat sambil memakan kue dan juga meminum teh. Namun setelahnya beberapa saat ada seorang yang mendatangi mereka. Ia adalah seorang laki-laki dengan rambut pirang cerah mendatangi mereka. Sebenarnya Luku tidak ingin ada yang mengganggu istirahat mereka. Namun yang mendatangi mereka adalah laki-laki yang membuat kegemparan tadi.
Ya, salah satu dari 4 bangsawan besar, yaitu pun memperkenalkan diri sebagai noise skeptis. Kemudian mereka pun saling berbincang-bincang. Noise mengatakan bahwa dia ingin mencoba makanan itu sambil menghadap ke Tarte. Namun Tarte mengatakan dia dengan nada sopan bahwa mungkin makanan itu tidak layak untuk Anda. Menghiraukan peringatan Tarte, Noise pun mengambil makanan dan mencicipinya. Kemudian Noise memuji makanan dari Tarte. Lalu kemudian mereka pun berbincang-bincang. Di tengah perbincangan, Noise mengatakan kalau dia menginginkan Lugu 2HD untuk bergabung dan bersama-sama akan mewujudkan impian yang besar. Lugu menjawab, "Kenapa Anda menginginkanku?" Noise menyatakan bahwa kamu sangat terampil dari siapapun dan bermaksud untuk mengubah negara yang busuk ini bersama-sama. Di akhir waktu istirahat, para pengawas memasang hasil dari tes tertulis. Lugu, Diavikone, dan juga Tarte mendekat ke papan pengumuman untuk melihat hasil dari tes pertama mereka. Hasil dari tes tersebut dibagi menjadi 2 bagian, karena pada dasarnya pelayan akan ditempatkan yang sama dengan tuan mereka. Jadi hasil penilaian untuk pelayan hanya sebagai referensi. Tarte berada di peringkat ke-1 untuk barisan pelayan dan berada di peringkat ke-6 dari semua siswa. Karena berdesakan, Lugu dan Diavikone pun kesulitan melihat hasil dari tes mereka. Lalu Lugu mengangkat Diavikone di pundaknya. Dia pun menjerit kecil yang membuatnya sangat lucu. Lugu memintanya untuk segera melihat hasil dari tes tersebut. Dan hasilnya Lugu berada di peringkat pertama, sama dengan Noise yang juga berada di peringkat pertama. Sedangkan Diavikone berada di peringkat ketiga. Itu rasa cukup untuk menempatkan mereka di kelas S. Lalu Lugu menanyakan di manakah peringkat pahlawan. Diavikone mencari lalu menemukan bahwa pahlawan berada di peringkat ke-8 dari bawah. Sebelumnya, Lugu sudah mencari informasi mengenai pahlawan. Dari informasi itu, Lugu mengetahui nama pahlawan tersebut. Namanya adalah Epona Rhiannon, yang berasal dari keluarga Baron sama seperti Lugu. Dan ternyata pahlawan bukan dilahirkan, melainkan terbangun. Di keluarga Baron Rhiannon kesulitan melahirkan keturunan yang memiliki mana. Jadi Epona Rhiannon terlahir tanpa memiliki mana. Dilihat dari peringkatnya yang diperoleh oleh Epona Rhiannon, mungkin ia belum lama terbangkit menjadi pahlawan. Kemudian semua mata tertuju pada Lugu, Diavikone, juga Tarte. Karena nilai mereka yang mereka dapatkan, banyak dari mereka yang merasa kesal. Namun ada juga beberapa yang tidak peduli. Setelah beberapa saat, bel tanda waktu istirahat selesai pun berbunyi. Dan para pengawas kembali mengumumkan untuk jalannya tes yang kedua. Di tes kali ini adalah untuk kemampuan menggunakan sihir. Lugu berpikir Diavikone kini akan mendominasi. Dan sesuai prediksi, ternyata benar Diavikone berada di peringkat pertama, sedangkan Tarte berada di peringkat ke-6. Meskipun merasa kecewa, namun itu merupakan peringkat yang bagus karena semua orang yang berada di atasnya merupakan master sejati dalam hal mana. Yang berada di peringkat 1-5 adalah Diavikone, Lugu, Noise, pahlawan Epona, juga dari keluarga bangsawan yang berspesialis dalam hal sihir. Melihat Noise merampalkan mantra menunjukkan betapa kerasnya ia dalam berlatih. Noise memiliki insting yang tajam untuk sihir.
Dan tidak diragukan lagi, ia juga mempunyai guru elit. Namun semua itu tidak Noise dapatkan tanpa darah, keringat, juga air mata. Di sisi lain, Lugu sangat tercengang dengan peringkat yang diperoleh pahlawan Epona. Dia mampu berada di peringkat yang sama dengan Dia Vicone. Lugu dan Dia Vicone sama-sama takjub dengan pertunjukan yang diperlihatkan pahlawan Epona. Biasanya mantra Fireball adalah mantra yang menghasilkan bola api seukuran kepalan tangan, dan bola itu melayang lembut di udara dan cukup panas untuk membakar kulit. Tapi itu tidak cukup untuk menggambarkan Fireball pahlawan Epona. Mantra pahlawan sangatlah panas sampai terlihat seperti matahari berukuran kecil. Dan itu langsung melesat melebihi kecepatan suara dan meleburkan semua yang ada di jalurnya menjadi abu, lalu menghilang. Kemudian meledak dengan hebat. Lugu berpikir dalam 1 tahun ia bisa melampaui Stanta, bahkan mungkin dalam hitungan bulan. Itu sangatlah membuat Lugu merinding. Kemudian tes berikutnya adalah tes fisik. Pengawas akan menguji dalam beberapa penilaian, termasuk kekuatan fisik, kemampuan melompat, stamina, refleks, dan masih banyak lagi. Mungkin saat ini Tartelah yang akan bersinar. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu channel ini supaya menjadi lebih baik. Oke, terima kasih. Salam. Bye-bye.